Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat bergabung lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang gaya anak-anak muda Minahasa tahun 1950-an. Anak-anak muda Minahasa yang hidup di kota-kota kecil seperti kota Tomohon, apalagi di kota Manado di tahun 1950-an, tak kalah dengan anak-anak muda sedunia lainnya. Budaya pop merambah sampai ke sini. Pesta dansa, nonton bioskop, blue jeans, dan rock mini mulai tren di masa itu. Bagaimana kisahnya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pergaulan muda-mudi dilanda demam lagu-lagu barat. Elvis Presley menjadi idola setiap kaum muda. Tulis Phil M. Sulu dalam Permesta, jejak-jejak pengembaraan menceritakan kampungnya Kakaskasen, Tomohon, akhir tahun 1950-an. Idola kaum muda di tahun itu, selain Elvis Presley, juga terdapat sederet nama top lainnya, seperti Pat Boone, Betty Page, Connie Francis, Jim Reeves, dan Andy Williams. Pat Boone, nama depannya adalah Charles Eugene. Di tahun itu, usianya baru 20-an tahun. Puncak suksesnya adalah di tahun 1950-an. Ia adalah seorang penyanyi pop yang sukses, selain sebagai seorang aktor. Jim Reeves, penyanyi top lainnya. Nama lengkapnya adalah James Travis Reeves. Jim Reeves adalah penyanyi sekaligus penulis lagu musik populer. Sama seperti Pat Boone, puncak suksesnya tahun 1950-an. Waktu itu Phil Sulu masih seorang pemuda. Usianya kira-kira 18 tahun. Pesta dansa-dansa lanjut Phil biasa dimeriahkan dengan perangkat musik paling mutakhir waktu itu, yaitu gramophone pick-up, dansa jenis rock and roll, boogie-woogie, waltz, samba, dan lain-lain menjadi mode hiburan ketika itu, kata Phil. Bersama dengan menyebarnya lagu-lagu barat, mode berpakaian juga mengikuti tren budaya pop kala itu. Termasuk di dalamnya adalah meniru gaya musik dan gaya berpakaian dari film-film barat, yang notabene adalah bekas penjajahnya. Tulis Sidik Jatmika dalam Geng Remaja. Menurut Jatmika, film dan musik adalah pintu gerbang utama dari proses imitasi budaya barat tersebut oleh remaja. Aliran musik sejak tahun 1940-an dan 1950-an tambah Jatmika adalah rock and roll, rhythm and blues, dan country. Anak-anak muda Minahasa rupanya sedang kena demam budaya pop masa itu. Apa yang tren di Jakarta, Yogyakarta, seperti yang dijelaskan Jatmika juga digemari di Minahasa. Di Minahasa, dansa jelas adalah warisan Belanda. Di awal abad 20, anak-anak muda Minahasa di kampung-kampung sudah berdansa dengan menggunakan setelan rapi untuk pria dan gaun untuk perempuan. Bioskop sudah ada sejak itu. Harian Head News edisi 2 September 1930 misalnya mengumumkan sebuah pesta di Manado untuk perayaan Hari Ratu. Pesta itu akan diisi dengan parade bunga, permainan rakyat, dengan nyanyian, musik, dan pertandingan sepak bola, prosesi dengan lampion, bioskop terbuka, dan kembang api. Semuanya dalam gaya yang hebat, demikian pengumuman tersebut. Phil Sulu mengatakan, mode pakaian yang digemari waktu itu adalah rok super mini yang terbuka seperti payung. Nama populernya rok can-can. Bisa dibayangkan betapa seronoknya seorang gadis yang mengenakan rok sependek itu bila sedang beraksi dengan goyang dansa boogie-woogie, kata Phil Sulu. Sayang, apa yang Phil Sulu sebut suasana flamboyan itu tidak berlangsung lama. Jelang akhir tahun 1950-an, tepatnya tahun 1957 hingga akhir tahun 1960, di Minahasa terjadi pergolakan permesta. Anak-anak muda yang terbiasa berpesta dansa, menonton bioskop, kini harus latihan pegang senjata, menembak, berperang, dan masuk hutan. Tapi ternyata film perang yang menceritakan keberanian seorang serdadu bernama Audi Murphy berjudul To Hell and Back dengan bintang si serdadu itu sendiri telah menginspirasi kaum muda Minahasa yang bergabung dalam Permesta.
Ketika perang Permesta meledak, muncul serdadu-serdadu muda tanpa tanda pangkat, kata Peel. Mereka itu dinamakan chopper, alias calon prajurit. Kaum muda yang lain adalah anak-anak sekolah yang disebut tentara pelajar. Kesatuan para tentara muda ini diberi nama Korps Tentara Pelajar atau CTP. Badge mereka berbentuk kotak warna merah bergaris-garis miring hitam. Korps ini meniru Korps Tentara Pelajar Amerika yang sangat populer saat itu dalam film perang yang dibintangi Audie Murphy, bintang film idola kaum remaja di zaman itu, ungkap Peel Sulu. Audie Murphy adalah serdadu Amerika yang mengalahkan tentara Nazi Jerman seorang diri di awal tahun 1945. Kisahnya itu yang kemudian difilmkan dengan judul To Hell and Back, dirilis di Amerika tahun 1955. Audie Murphy, serdadu gagah berani dan sekaligus aktor itu adalah idola kaum muda Minahasa di masa flamboyan, sebelum Perang Saudara Permesta.